Oke, ya, sudah tersambung lagi, saya mulai ya. Jadi saya ulangi, sistem sirkulasi adalah sistem untuk kita bicara masalah pembuluh darah dan tentunya jantungnya ya. Saya ulangi yang tadi ya. Jadi nanti kita bicara masalah itu. Ya. Lanjut, tunggu. Udah kelihatan dia di monitor kalian masing-masing ya. Nggak mau berubah. Sudah. Bentar ya, ini nggak mau berubah dia nih. Ya, ini yang tadi ya, kelihatan ya di PowerPoint-mu ya. Jadi nanti ada exclude-nya, mana yang tidak termasuk di dalamnya. Terus lanjut, di dalam blok-blok ini, ya, di dalam blok ini kan ada blok I00 sampai I02, ya. I05 sampai I09, ini kronik, ya. Terus ada I10 sampai I15, masalah hipertensi. Nah, ini kalian harapan saya, kalian ini hafal, ya. Ya, terus sampai I20 sampai I25 ini ischemic heart disease. Ya. Ini harus hafal. Paham ya? Nah, contoh kasus mamanya. Nih di sini. Di slide selanjutnya. Kurang besar ya? Nggak nampak ya? Iya, Pak, kurang besar. Karena kalau di apa namanya full screen sepertinya nggak jalan dia ya. Coba saya cari yang full screen ya. Tapi kok nggak jalan itu loh. Oh, ini udah jalan ya, full screen ya. Kelihatan ya? Nah, ini ya. I00 ini masalah rheumatic fever without mention of heart involvement. Jadi tanpa ada gangguan di jantung ya. Lalu I01 rheumatic fever dengan atau with heart involvement ya. Di situ dibagi lagi yang titik 0, titik 1, titik 2, titik 8, titik 9 ini ya. Titik 0 itu akut rematik yang di perikarditis ya. Jadi ini bukan rematik di sendi ya, di perikarditis ya. Perikarditis itu apa? Terminologi perikarditis apa? Apa? Otot jantung bagian perifer ya, tepi bagian luar. Ya, nanti bagian tengah namanya miokarditis. Bagian dalam namanya endokarditis. Nah, ini titiknya beda-beda. Titik 1 ini endokarditis, miokarditis itu titik 2 ya. Tergantung lokasi ke apa ya, penyakitnya ya, di perikarditis kah, di endokarditis kah, atau di miokarditis ya. Lalu juga kalau yang nggak jelas lainnya ya, nggak bisa, dokter ini nggak bisa ngelompokkan masuk yang mio atau yang peri atau yang endo ya. Nah, mungkin di poin das 8 ini titik 8 ya. Titik 8 itu other acute rheumatic heart disease ya. Jadi yang lainnya lah yang other ya. Atau titik 9 di bawahnya itu ini, yaitu yang unspecific, artinya tidak bisa dispesifikasikan ke kelompok yang peri kah atau kelompok yang endo dan sebagainya. Ya, itu maksudnya ini. Paham ya? Sampai di sini dulu ya, pelan-pelan aja. Lanjut. Ada yang disebut I02 itu rematik Korea. Ya. Atau sering disebut dengan sidem Korea. Ya. Nah, itu ada yang titik 0 dan titik 9. Kalau ada dengan
kelainan di jantung ya, with heart involvement itu titik kosong. Ya, I02 titik kosong. Kalau I02.9 yang tanpa heart involvement ya, atau yang tidak spesifik. Nah, itulah yang dibagi dari I00 sampai I02. Lalu kalau blok yang di bawahnya lagi I05 sampai 09 tadi itu masalah rematik yang kronis ya. Chronic rheumatic heart disease. Ya. Nah, di situ dibagi lagi kelompoknya itu. Kalau I05.0 itu yang terletak pada bagian katup mitral yang mengalami stenosis. Jadi disebut mitral stenosis. Mitral ini nama valve, nama katupnya di jantung. Ya, anatominya, fisiologinya kamu harus sudah pahami. Jantung itu kan dibagi 4 ya, 4 ruang ya. Kalau zaman SMA dulu namanya bilik dan serambi. Kalau terminologi kedokterannya namanya kan ventricle dan atrium. Ya. Nah, salah satunya itu disekat, dibatasi oleh katup yang namanya mitral ya. Nanti ada katup namanya tricup spidalis ya. Nah, ini yang mitral. Mitralnya mengalami stenosis. Nah, ini terminologi ya. Stenosis itu artinya penyempitan. Jadi katup mitral yang menyempit yang bisa menimbulkan obstruksi atau sumbatan ya. Oleh karena itu kadang didiagnosa namanya mitral obstruction. Itu sama dengan mitral stenosis ya. Kodenya di I05.0 ya. Lalu kalau yang kasus diagnosis yang lain pada rematik mitral ini, katup mitralis ini, seperti contoh rematik mitral insufficiency. Nah, ini bukan stenosis, bukan penyempitan, tapi insufficiency. Insufficiency itu kurang ya. Jadi kurang dia, jadi alirannya itu kurang. Ya. Lalu yang 02, I05.2, itu campuran dari yang mitral stenosis dan insufficiency, namanya mitral stenosis with insufficiency. Sampai yang titik 8 itu yang lainnya, mitral lainnya, penyakit lainnya. Kalau yang titik 9 itu yang tidak spesifik. Nggak spesifik nih, maksudnya tidak insufisiensi, tidak stenosis ya, tidak dua-duanya ya, nggak spesifik. Nah, itu 09. Lanjut ke bawah ya, I06. Itu yang masuk rheumatic aortic valve disease. Jadi penyakit pada katup aorta akibat rematik. Ya. Aortik itu asal kata dari aorta. Jadi suatu katup yang di daerah aorta, dekat aorta. Aorta adalah pembuluh darah yang besar yang mengeluarkan darah dari jantung langsung. Itu pembuluh darah yang dekat jantung itu ya, yang mengeluarkan darah, aorta itu. Nah, daerahnya namanya aortik ya. Lalu kalau yang titik kosong ya, I06.0 itu rheumatic aortic stenosis. Jadi aortanya mengalami penyempitan, obstruksi atau penyumbatan. Ya. Itu pembagiannya, sampai kamu bisa baca sendiri nanti. Kalian sudah punya buku ICD-nya enggak? Erlina sudah punya belum? Belum ya? Buku ICD. Kalau belum bisa pinjam dulu sama kakak tingkatmu atau malah dilihat di melalui internet ya, dari HP-mu, dari laptopmu kan bisa tuh mendownload ICD-10 ya, versi 2019 gitu ya. Nah, itu bisa, jadi nggak perlu nunggu-nunggu buku ya. Nah, itu kamu akan bisa baca sendiri nih ya, pembagian-pembagiannya ya, blok-blok sampai ke spesifik kodenya ini ya. Contoh ya, umpamanya contoh ini saya kembalikan lagi slide-nya di depan. Nah, ini.
Ada kasus, ada soal nih umpamanya ujian teori. Siap ya? Kamu dengarkan ya contoh kasusnya. Terdapat atau ada seorang pasien dengan keluhan pusing-pusing, mual muntah dan lemes ya, badannya, kakinya, tangannya lemes ya. Setelah diperiksa, ditegakkan diagnosa oleh dokter, ternyata dia mengalami essential hypertension. Essential hypertension. Pada buku ICD 10, essential hypertension diatur pada blok A, umpamanya pilihan pertamanya. I10 sampai I15. Gimana? 15. Ya, I10 sampai 15. Tahu. Ya, paling enggak kan kamu udah tahu di blok ini. Walaupun di blok ini kan masih dalam judul besarnya blok hipertensi disease ya. Tapi di dalamnya apakah ada essential hypertension? Ayo kita buka sama-sama ya. Nih, lihat slide-nya ini. Iya, boleh. Sembarang deh. Nah, ini ya, hipertensi disease I10 sampai 15. Bisa dilihat ya, Dinda. Bakso apa ya, Dek? Yang dulu itu loh ya. Dinda. Di pinggir. Iya, Dengar Pak. suara saya? Ya. Iya. Nah, ternyata yang essential hypertension itu di I berapa? Dinda. I110, Pak. I? Yang keras. I10. 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 Ya. Jadi essential hypertension itu I10. Di dalam buku ICD, hipertensi itu dibagi ada yang primary atau essential hypertension. Lalu ada yang I11-nya itu hipertensi heart disease, ya, hipertensi karena penyakit jantung, ya. I12 hipertensi renal disease, hipertensi yang disebabkan penyakit ginjal, ya. I13 itu hipertensi heart and renal disease, jadi penyakit dua nih ya. Dia penyakit jantung dan penyakit ginjal. Jadi hipertensinya disebabkan oleh itu. Lalu yang I15 secondary hypertension, ya. Hipertensi yang sekunder, tadi kan yang I10 tuh hipertensi primer ya atau esensial. Ini yang primary. Ini yang sekunder. Ya, jadi itu pembagiannya. Oleh karena itu kalau nanti soalnya umpamanya hipertensi heart disease diatur pada ICD-10 pada blok berapa? Dinda Rizky. Blok berapa? Dengar nggak? Nyimak nggak nih? Hipertensi heart disease diatur pada blok I10 sampai ya, I15. sama. Betul, I10 sampai 15 sama. Jadi itu ya. Nanti kamu bisa milih jawabannya. Tetapi untuk bekerja ya. Untuk bekerja kamu harus sampai bisa menentukan kode spesifiknya. Umpama hipertensi heart disease tadi. Jadi I berapa dia? I11. Nah, spesifiknya apa? Dilihat kalau diagnosa dokternya itu komplit ya, ditulis hipertensi heart disease with ya dengan heart failure atau congestive heart disease. Nah, itu baru I11.0. Ya. Paham ya? Jadi arti terminologinya ini kan dengan with ya. Congestive tuh Congestive tuh seperti apa tuh? Kayak obstruksi ya, kayak ngelembung ya, congestive tuh kan. Jadi karena gagal jantung, karena gagal atau heart failure karena jantungnya gagal ya. Nah, itu menjadi hipertensi. Pembendungan gitu loh ya. Congestive tuh ya. Nah, kalau hipertensinya tanpa congestive atau tanpa heart failure atau tanpa gagal jantung, itu yang I11.9. Nah, itu kamu harus juga bisa mencarinya. Ya, nanti di kuliah praktek ICD ya cari sama Bu Lilis itu ya.
Tapi di teorinya cukup kamu tahu dia tuh di blok I10 sampai I15. Ya. Untuk menentukan kodenya spesifik, lihat diagnosa dokternya. Kalau diagnosa dokternya hanya hipertensi heart disease, langkah kalian adalah apa? Menanyakan balik ke dokternya. Apakah hipertensi heart disease ini sudah sampai bisa didiagnosa lebih spesifik? Ya, kalau belum tahu, tidak, ya sudah I11. Tapi oh iya, ini yang ada kongestif, yang ada gagal jantung. Ya udah kamu pakai I11.0. Terlalu cepat enggak? Ayo, bisa ya? Contoh lagi soal ya, umpamanya. Nih. Umpamanya ya, saya cari kasusnya yang lain. Mana dia nih? Sebentar. Kok waktunya udah harus di-upgrade ya? Tempat kalian sudah juga putus ya? Belum ya? Oke, sebentar. Nah, ini udah keluar ya. Ini. Nah, kalau yang pertama akut rematik sudah kita bahas. Aduh, kok hilang? Hilang ya? Screenshotnya hilang ya? Iya. Ya, Pak. Hilang. Iya, Pak. Ya, ini. Kelihatan lagi nggak? Belum. Kelihatan lagi ya? Jadi tadi yang nomor 1 akut rematik sudah kita bahas ya, akut perikarditis ya, udah kita bahas, akut rematik HEP tadi ya. Disease unspecific, mitral sudah primary ya, hipertensi dan sekunderi. Nah, umpamanya ada kasus lain. Nih, sebentar saya mundurkan lagi slide-nya. Belum ya, belum berubah ya. Belum. Belum ya, sebentar, sabar. Mau berubah ini. Mau berubah sampai ini ya. Oke, ini aja. Ya. Duh, kok hilang lagi? Ini ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Umpamanya ada kasus terdapat pasien dengan varises ya, varikosis pada tungkai bawah, ya, pada tungkai bawah ya, mungkin ada varikosis, ada varises pada tungkai bawah. Pada buku ICD-10 diatur pada blok. Ada yang tahu? Fitria? Varises atau varikosis? Ada yang tahu? Blok berapa? Awan mega? Awan mega sakti? Bisa? Dengar nggak tadi itu? Terdapat pasien dengan varikosis pada tungkai bawah. Varikosis itu varises pada tungkai bawah. Nah, kode ICD-nya ini diatur pada blok yang mana? Ini lihat aja di monitor itu. Blok mana? Pertanyaannya itu, lalu kamu pemahamannya varises itu apa? Itu dulu kan? Ingat ya, kan saya udah ngasih tahu gitu ya. Apa itu terminologinya? Apa itu anatomi fisiologi patofisiologinya? Baru kodenya. Varises itu apa?
varikosis. Apa? Pelebaran pembuluh darah vena. Awan mega, dengar enggak? Awan mega. Tuh enggak dengar ya? Dengar enggak? I80, Pak. 10 sampai I89. Karena sampai ini masalah pembuluh darah vena, jadi di blok I80 sampai 89. Ya, gitu. Jadi kan kalau untuk ujian teorinya mudah gitu, tapi nanti ketika untuk dipakai kerja atau harus tuntas ya, atau mencari kode spesifik tuntas ya. Di I88 sampai I89 itu di mana? I yang berapa? Titik angkanya poin dasnya itu sampai yang mana ya? Gitu. Tapi kalau di ujian memang kita nggak sampai menanyakan sampai yang spesifik. Itu mega ya. Awan mega. Dengar enggak? Coba dijawab, respon. Iya atau tidak? Duh, kok diam aja? Unmute. Mikrofonnya di unmute. Nggak dengar ya? Fitra dengar ya, Fitria ya. Sekarang ada kasus lagi, contoh soal. Ya. Terdapat seorang pasien dengan penyakit hemoroid. Ya. Nah, itu diatur pada blok mana tuh hemoroid? Tahu hemoroid? Fitria? Fitria Pratama? Hemoroid tahu apa? Wasir. Ya enggak? Apa dia? Wasir. Wasir, ya. Atau ambeien ya. Jadi itu apa tuh? Suatu apa? Kelainan apa? Apakah penyumbatan? Kenapa? Yang keras? Apakah Apa? Pembengkakan, Dok. Apanya yang bengkak? Pembengkakan pembuluh vena. Pembuluh vena. Ya, pelebaran Pembuluh juga vena. ya, pelebaran Pembengkakan. pembuluh darah vena, tapi di daerah anus ya, rektum anus ya. Kalau tadi dengan varisesnya daerah tungkai bawah, varikosis. Kalau ini daerah anus, rektum ya. Jadi artinya kelainannya pada pembuluh darah Vena. Nah, bloknya silahkan kamu lihat yang tadi kan gitu ya. Spesifiknya I berapa, 80 sekian berapa ya. Gitu. Udah kan? Ya. Contoh lagi kasus ya. Umpamanya ada kasus pasien dengan apa ya? Yang di sini bisa saya pilihkan aja kita buka buku ICD-nya ya. Nih, saya share lagi nih kamu nih. Bentar. Share ICD. Kamu ada buku ICD-nya nggak? Nggak ada ya? sebagian ada yang punya, sebagian masih belum, Dok. Nah, sebagian punya, sebagian ada yang belum punya ya. Nah, ini sekarang kelihatan enggak nih? ICD-nya di monitormu nih. Kelihatan ya? Belum, Dok. Sekarang nih kelihatan? Ischemic heart disease. Tidak, Dok. Ischemic heart disease kelihatan kan? I20 sampai Buram, 25. Dok. Tidak, Dok. Buram, Dok. Oh, buram. Gambarnya ngeblur. Ngeblur. Ya, laptopmu mungkin kotor kali ngeblur. Gimana? Sudah? Kelihatan? Belum, Dok. Tetap blur, Dok. Masih ngeblur. Iya, Dok, tetap ngeblur. Ya, wes yang ini. Itu kayak gambar lambang gitu, Dok. Kalau yang ini Ngeblur, Dok. Nah, ini tidak. sudah jelas. Tidak, sudah jelas. Ya, ischemic heart disease I20 sampai 25 ya. Ya. Oke. Umpamanya ada kasus pasien dengan diagnosis
nyeri dada yang akut didiagnosis dengan miokard infark akut. Pada buku ICD-10 diatur pada blok apa? I21. Miokard infark akut. Ya, itu penyakit apa tuh? Kan harus tahu ya terminologinya dulu. Itu penyakit apa, anatomi patologi fisiologinya, baru kodenya, kan gitu ya. Ayo, miokard infark akut itu terminologinya apa? Mio itu apa? Miokard itu apa? Otot jantung. Infark apa? Coba kamu lihat di kamus kedokterannya. Googling juga pakai HP-mu boleh. Infark apa? Ayo, siapa yang jawab? Yang sifatnya akut. Ya, infark itu daerah jaringan kepucatan ya. Kayak isemik terus infark ya, karena kekurangan